Oke, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang, Mbak. Oke, baiklah sebelum kita kayak masuk terkait penjelasan BNSP, unit kompetensi, dan juga tugas dan tanggung jawab seorang pengawas dan peraturan K3 pertambangan, ada baiknya kita kenalan dulu. Bener nggak, Pak? Bisa sharing profil singkat? Benar. Nama, terus asalnya dari mana, pendidikan terakhirnya apa, pengalaman kerja terakhir apa, dan di posisi apa. Silakan mungkin dengan Pak Okta Fernando terlebih dahulu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Okta Fernando. Sekarang saya berada di Sulawesi Tenggara, di tempat istri. Saya bekerja di pertambangan nikel, salah satu perusahaan PT Hilcon Jaya Sakti. Saya di Halmahera Tengah. Dan juga saya lulusan D3 Teknik Pertambangan, umur 26 tahun, mau masuk 27. Untuk sisi saya supervisor produksi atau operation supervisor. Oke, berarti memang sudah ada ini ya, Pak, bawahan. Sudah, Mbak. Berapa, Pak, bawahannya, Pak? Untuk bawahan sendiri, untuk di lapangan itu sekitar 35-an. 35-an termasuk dari operator, operator ekskavator, driver DT, checker, sama setiap teman-teman yang orang-orang dari engineering, surveyor gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya ke Pak Ronald Malute. Silakan, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Ronald. Saat ini posisinya di Jogja. Saya dulu lulusan dari Teknik Lingkungan UPN. Pengalaman saya terakhir di Tangguh Expansion. Sebagai apa, Pak? Sebagai safety officer. Bagian apa? Safety officer. Oh, safety officer. Iya. Oke. Selanjutnya ke Pak Wisnu Triwibowo. Silakan, Pak. Oh ya, selamat siang teman-teman dan ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Triwibowo, umur saya 34. Saya bekerja di salah satu perusahaan batubara di Chetnya City, Kalimantan Timur. Kemudian untuk posisi saya sekarang masih aktif bekerja sebagai subten di operation. Kemudian untuk kuliah saya, alumni di UPN Veteran Teknik Pertambangan S1, ya. Kurang lebih itu saja. Kalau untuk aslinya saya dari Jawa Tengah. Salam kenal teman-teman sama alumni. Itu sesama alumni UPN, Pak Ronald juga tadi UPN ya? Abang itu. Selanjutnya Pak Titus Setiawan Pambudi. Silakan, Pak. Titus, monitor, Pak. Silakan, Pak Titus. Oke, Pak Titus. Monitor, Pak Titus. Well. Halo. Ya, gimana Pak? Silakan Pak. Sharing profilnya singkat, Pak. Maaf, sinyalnya. Mbak. Itu. Oke. Iya. Sekarang sudah baik Pak sinyalnya, sudah agak bagus Kak sinyalnya. Kalau memang sudah agak bagus, coba sharing profilnya singkat. Hilang Mbak sinyalnya Mbak. Jadi kita lanjut aja kalau gitu ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Oke. Untuk skema pengawas operasional bidang pertambangannya sendiri ada 3 tingkatan tuh.
pengawas operasional pertama, pengawas operasional media, dan pengawas operasional utama. Nah, untuk persyaratannya sendiri sebenarnya hampir sama saja ketika memang pengalaman pendidikan terakhir itu adalah SMA, harus memiliki pengalaman kurang lebih 8-10 tahun. Kalau pendidikan terakhir D3 itu pengalaman di pertambangan minimal 2 tahun, dan kalau pendidikan terakhir itu S1 minimal pengalaman 6-1 tahun berjalan. Dan kalau misalkan ingin mengambil yang skema di atasnya, misalkan pengawas operasional media, minimal 1 tahun sebagai pengawas operasional pertama, dan atau kalau misalkan belum ada 1 tahun, bisa tuh ambil pengawas operasional media atau di atasnya, tetapi harus ada surat rekomendasi dari KTT atau BJO, kayak gitu. Oke. Untuk skema pengawas operasional pertama sendiri, ada 8 unit kompetensi ataupun kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengawas operasional pertama. Nah, yang pertama itu terkait melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Kalau saya boleh nanya nih, Bapak dan Bapak sekalian sudah baca kan materi yang diberikan kemarin? Sudah pada dibuka-buka belum? Oke. Terkait keselamatan pertambangan, itu apa saja sih Pak ruang lingkupnya? Kalau boleh dibagikan ke Pak Wisnu dulu mungkin deh. Terkait keselamatan pertambangan itu lingkupnya itu apa aja Pak? Ya. Lingkup dari keselamatan pertambangan. Area kerja, semua global ya, segala di ruang lingkup di seluruh area kerja, baik itu di front, ataupun di posal. Itu secara global aja saya baru tahunya Bu. Oke. Kalau menurut Pak Okta Fernando, keselamatan pertambangan itu ruang lingkupnya apa saja tuh Pak? Okta atau Pak Ronald Malute? Oh iya. Ruang lingkup keselamatan kerja itu ada area kerja, ada pekerjaannya. Jaringannya agak kurang bagus kalau di tempat saya. Ya, untuk ruang lingkup keselamatan kerja itu ada pekerjaannya, ada area yang akan dikerjakan, ada peralatan. Mungkin gini deh, saya coba share. Keselamatan pertambangan itu ada 2. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan juga keselamatan operasional pertambangan. Jadi ada K3 pertambangan dan KO, keselamatan operasional pertambangan. Yang mana kalau misalkan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ada keselamatan secara keselamatan dan juga kesehatan kerja. Gitu. Atau lebih tepatnya kita biasa bicara terkait manusianya atau orangnya atau personilnya. Sedangkan kalau keselamatan operasional biasanya lebih ke sarana dan prasarana atau keperalatan yang digunakan. Kayak gitu. Oke. Terus untuk unit kompetensi yang kedua ada
melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Pasti udah pernah baca dong ini. Pak Wisnu, silakan tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional apa saja tuh Pak? Apa? Tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Saya kah, Bu? Halo, saya kah? Iya, benar Pak. Pak Wisnu, silakan. Tanpa membaca ya, ini seapalnya aja ya, bertanggung jawab kepada KTT mengenai keselamatan yang menjadi anggotanya atau bawahannya. Yang kedua, melakukan inspeksi, pengujian, dan pengecekan seperti PUH dan lain-lain. Kemudian bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang atau yang ditugaskan di bawah areal yang ruang lingkup pengawas. Yang keempat, membuat dan menandatangani pelaporan. Oke, mantap sih Mbak. Oke, itu dia 4 tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Oke, untuk unit kompetensi ketiga, melaksanakan keselamatan pertambangan berencana. Pertemuan keselamatan pertambangan terencana atau sering disebut seperti kayak safety talk, safety meeting, safety committee meeting. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi. Terus yang keempat, melaksanakan investigasi kecelakaan. Pak Ronald Malute, kalau terjadi kecelakaan kerja pertambangan, kira-kira apa tuh yang dilakukan pertama? Investigasi dulu atau pelaporan dulu? Investigasi dulu. Dari investigasi kita mengumpulkan data dari saksi, terus mengumpulkan foto-foto, habis itu menyusun laporan. Oke. Menurut Kepmen 1827/2018 ada beberapa kriteria suatu kecelakaan kerja dapat dikatakan kecelakaan tambang. Bisa di-share Pak? Pernah tahu nggak terkait kriteria kecelakaan tambang? Benar-benar terjadi di area tambang, di jam tambang, terjadi pada pekerja tambang, aktivitas tambang yang sedang berlangsung, dan yang ditunjuk sebagai area tambang. Oke, jadi ada berapa tuh Pak kriterianya? Berapa ya? 4 kali ya? Kalau sepengetahuan Pak Okta gimana Pak Okta? Terkait kriteria kecelakaan tambang. Kriteria kecelakaan tambang itu kalau pernah saya baca, yang pertama yaitu benar-benar terjadi, yang kedua orang yang sudah diberi izin oleh KTT untuk memasuki area tambang, yang ketiga terjadi pada jam kerja di lokasi pertambangan, dan yang keempat apa sih yang keempat ya? Lupa Mbak. Terjadi akibat usaha pertambangan. Ya, terjadi akibat adanya usaha pertambangan. 4. Ada 5 tuh, harusnya 5. Satu lagi. 5 Mbak ya? Benar-benar terjadi. Ya, benar-benar usaha pertambangan di jam kerja pada lingkungan wilayah tambang. Ya. Satu lagi. Pada lingkungan wilayah tambang. Orang yang sudah diberikan izin orang oleh KTT. Oke. Coba nih saya kasih case. Misalkan ada seorang pekerja operator nih, misalkan operator grader. Jadi diberikan izin dan surat tugas oleh KTT mengikuti yang namanya training di departemen training selama 3 hari. Nah, di hari kedua pelaksanaan training terjadi yang namanya accident, bahkan fatality, gitu. Di jam kerja,
Kira-kira itu termasuk kecelakaan tambang atau bukan? Silakan, ada yang bisa memberikan analisis atau argumentasinya? Trainingnya di area tambang, Bu. Iya, di area tambang. Ya, kecelakaan tambang. Oke. Kenapa? Kenapa tuh Pak kecelakaan tambang? Karena benar-benar terjadi di aktivitas kerja tambang, meskipun bukan pertambangan, dia masih di area lingkup tambang, dan perusahaan harus memastikan setiap anggotanya, meskipun dia bekerja di kantor atau di lapangan, harus aman. Oke, kalau menurut Pak Okta, kecelakaan kerja, maksudnya kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja biasa, Pak? Dia itu trainingnya diberikan surat tugas di area tambangnya itu atau di luar dari IUP-nya, Bu? Di departemen, di dalam perusahaan yang biasa, yang pasti. Di Kalau dalam di dalam perusahaan, ya saya kira itu adalah kecelakaan tambang, sebab berada di IUP dari perusahaan dan juga jam kerja yang disediakan sama perusahaan dan diberi izin oleh KTT. Oke, kalau menurut Pak Wisnu? Seperti kecelakaan tambang itu karena item-item untuk itu terpenuhi, benar-benar terjadi di ruang lingkup tambang, kemudian di jam kerja itu hampir memenuhi itu, walaupun bukan terjadi pada saat proses penambangan atau operasional. Nah, itu Pak bilang? Memang tidak ngikutin yang satu item tidak terpenuhi, yaitu terjadi kecelakaannya bukan di area di tempat Usaha pertambangan. Iya. Jadi kembali lagi, suatu kecelakaan kerja dikatakan kecelakaan tambang apabila memenuhi kelima-limanya. Kalau salah satunya aja tidak, berarti itu adalah kecelakaan kerja biasa. Ya. Karena ada perbedaan terkait pelaporannya. Kalau misalkan itu kecelakaan kerja, pelaporannya hanya ke Dinas Pengawasan Provinsi setempat. Tapi kalau misalkan itu adalah kecelakaan tambang, biasanya akan datang dari ASDM untuk investigasi. Begitu. Ya. Oke, kira-kira di copy Pak Okta dan Pak Ronald. Kesimpulannya apa ya tadi, Bu? Kesimpulannya itu adalah kecelakaan kerja biasa. Meskipun dia orangnya fatality, Bu. Iya, benar. Kan kantor juga termasuk salah satu orang pekerja tambang, Bu. Meskipun dia bekerja di Tapi kantor. bukan usaha pertambangan. Nah, itu dia. Akibat kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan training tidak termasuk. Kayak gitu. Kalau macam gitu perlu dilaporkan ke SDM nggak untuk fatality itu? Fatality tetap. Jadi hanya sebatas di laporan untuk di buku kuning. Karena ada itu jam kerjanya dikurangin nggak, Bu? Ya pasti dikurangi juga. Sama aja. Cuman untuk kriterianya itu dia bukan kecelakaan tambang, dan orang SDM itu tidak ikut serta merta melakukan investigasi. Kalau terkait namanya ada lost time injury pasti karena fatality gitu. Oke, untuk ke unit kompetensi yang kelima, melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Atau sering disebut dengan manajemen risiko gitu. Bagaimana kita mengidentifikasi, melakukan penilaian sampai penanganan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Oke. Yang keenam, melaksanakan peraturan perundangan terkait perlindungan lingkungan. Ya, yang pasti kegiatan pertambangan itu banyak banget dampak negatifnya terhadap lingkungan, yaitu lingkungan hidup. Jadi bagaimana terkait perlindungan lingkungan nanti ada undang-undangnya. Terus yang ketujuh, melakukan inspeksi. Dan yang kedelapan, melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan. Terkait melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan ya pakai JSA, Job Safety Analysis gitu.
seorang pengawas mampu membuat yang namanya JSR. Oke, inilah dia 8 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas operasional pertama. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Jadi hari pertama kita akan membahas terkait pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan pertambangan dan juga yang kedua ini, tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi 2 ini, terus 1, 2, 3. Ini 3 hari kedua dan 3 sisanya itu di ketiga. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, Bapak-bapak sekalian? Suara saya jelas saja nggak Pak? Terdengar soalnya lagi nggak pakai earphone ataupun headset di sini. Kedengaran aja ya? Cuman belum jelas. Dengaran. Bapak belum perkenalan tadi. Gimana Pak? Kalau suaranya jelas Bu, cuman belum jelas sama Ibu tadi belum perkenalan. Oh perkenalan, perlu nggak perkenalan Pak? Itu perkenalkan nama saya Elizabeth Rohdiarni Sipayung. Oke itu aja. Perkenalan kita ya Pak. Namanya aja. Oke, kita masuk ke materi pertama terkait melaksanakan peraturan keselamatan pertambangan. Nah, materi pembahasan yang pertama menerapkan peraturan keselamatan pertambangan terkait tugas dan tanggung jawab. Terus yang kedua menerapkan keselamatan pertambangan. Mulai dari filosofi keselamatan pertambangan, kriteria kecelakaan tambang, penggolongan cedera, statistik kecelakaan tambang, penyebab langsung kecelakaan, biaya kecelakaan, dan sampai ini ada di SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, untuk peraturan keselamatan pertambangan, ya yang pertama pasti banget di semua K3 pasti ada yang Undang-Undang 1 1970 tentang K2 atau keselamatan kerja. Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan minerba. PP 19-1973 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan, baik migas maupun minerba. Yang keempat, Permen SDM 26/2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Dan yang kelima, Kepmen SDM 1827 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Di Undang-Undang 1 setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Nah, untuk ruang lingkupnya, keselamatan kerja dalam segala tenaga kerja, tempat kerja. Nah, tempat kerja itu sendiri adalah ruangan baik terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, yang mana ada pekerja, ada proses produksi, dan ada bahaya terdapat di dalamnya. Dan untuk ruang lingkup keselamatan pertambangan adalah tempat dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan. Oke. Untuk syarat-syarat keselamatan kerja, yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, dan memadamkan kebakaran. Kesempatan penyelamatan pada waktu kebakaran atau kejadian berbahaya yang lainnya, memberi pertolongan pertama pada kecelakaan, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Kalau boleh saya tanya nih, diskusi. Penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Kira-kira itu sama atau berbeda? Pak Ronald. Penyakit akibat kerja dengan penyakit akibat hubungan kerja. Hubungan kerja, atau sering disebut juga dengan penyakit terkait kerja. Itu sama kah? Berbeda, Pak? Masih bingung ya, Bu? Bingung ya. Pak Wisnu. Penyakit akibat kerja adalah efek atau yang berjangka panjang setelah melakukan pekerjaan tersebut dan mengakibatkan
penyakit tersebut. Contohnya kayak penyakit paru-paru yang jangka panjang akhirnya terjadi setelah lama bekerja di area yang berdebu atau apa. Kemudian kalau yang penyakit hubungan kerja akibat langsung gitu kan. Kurang lebih itu yang saya pahami. Oke, kalau menurut Pak Okta, gimana Pak? Suaranya masih di mute itu Pak, suaranya. Suaranya di mute Pak, di unmute dulu Pak Okta. Di zoom-nya ditekan. Iya. Gimana Pak? Mbak, bisa diulang lagi pertanyaannya? Tadi itu kurang jelas, Mbak. Penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Itu menurut Bapak sama atau berbeda? Kalau penyakit yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan, kalau menurut saya itu seperti ini, Mbak. Orang welder, terus dia lagi pengelasan umpamanya ya, kena cahaya dari pengelasan matanya, dan bukan dari penyakit dari bawaan gitu. Dan juga bekerja di area kebisingan yang melebihi ambang batas standar dari pendengaran yang normal, maka akan menimbulkan juga penyakit waktu kita bekerja di perusahaan itu, dan juga tidak termasuk penyakit dari bawaan dari seseorang gitu. Jika penyakit hubungan dengan pekerjaan itu penyakit yang sudah diderita sama si pekerja, ditambah lagi dia bekerja di area yang memperparah keadaannya gitu, Mbak. Menurut saya begitu, Mbak. Oke, exactly. Jadi untuk penyakit akibat kerja adalah kelainan atau penyakit yang diderita tenaga kerja akibat terpapar faktor-faktor bahaya di tempat kerjanya dalam jangka waktu yang lama. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Pak Okta tadi adalah penyakit yang murni timbul akibat faktor bahaya di tempat kerja. Sedangkan untuk penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang diperparah akibat proses kerja ataupun kegiatan kerja. Untuk contohnya misalkan orang yang penyakit asma. Nah, penyakit asma terus bekerja di tempat-tempat yang berdebu atau bekerja di bagian-bagian kimia, nah akan memperparah penyakit asmanya. Atau yang penyakit jantung koroner gitu. Jadi itu dia perbedaannya. Dan perbedaan lain untuk penyakit akibat kerja itu dapat diklaim di BPJS. Nah, kembali lagi ke situ, sedangkan untuk PAHK tidak dapat diklaim. Jadi untuk mencari tahu sebenarnya perbedaan di antara keduanya ini ya lebih ke harus ada pemeriksaan kesehatan awal, kayak gitu. Karena gimana ceritanya kita mau bisa mendiagnosis atau menentukan ataupun menyimpulkan seseorang terkena PAK, tapi kita nggak bisa nih mencari perbandingannya, pembanding gitu. Misalkan seseorang pekerja mengalami penurunan pendengaran, tapi dia tidak pernah dilakukan pemeriksaan awal. Jadi kita nggak bisa bandingin kasus di awalnya seperti apa, apakah memang sudah pendengarannya kurang baik, atau memang benar-benar karena terpapar kebisingan. Kayak gitu. Jadi pentingnya dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan awal. Oke. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan Pak Ronald. Kalau pendengaran kan ada penurunan pendengaran. Kalau mata awalnya bagus terus turun, itu bisa diklaim nggak itu? Terkait pencahayaan kayak gitu. Iya, Ya, bisa. Kalau misalkan dia pekerjaannya di kantor, nah pekerjaan di kantor itu ada yang namanya standar NAB, nilai ambang batas pencahayaan. Kalau dikerja di kantor minimal itu 300 lux. Nah, ketika dicek memang sudah dikendalikan nih terkait lingkungan kerja, tetapi tidak sesuai dengan standar, nah bisa terjadi namanya PAK. Nah, kembali lagi untuk menyimpulkan seseorang terkena PAK itu adalah seseorang dokter atau paramedis yang sudah tersertifikasi atau memiliki kompetensi hiperkes. Gitu, Pak Ronald. Jadi boleh diklaim kalau macam penurunan penglihatan untuk
contohnya kita menaikin min kita untuk kacamata, itu bisa diklaim ya? Bisa diklaim di BPJS. Oke, ada lagi? Nih, selanjutnya di pasal 8, pengurus wajib melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan mental dan fisik pekerja yang akan diterima atau dipindah tugaskan. Secara berkala pada dokter yang ditunjuk pengusaha dan pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Terkait pemeriksaan kesehatan ini, sesuai dengan Undang-Undang 170 ada pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Nah, untuk khusus ini ada yang memang untuk pekerjaan ataupun mungkin seseorang yang diduga perlu dicek kesehatannya untuk melakukan pekerjaan tertentu, dan khusus juga untuk yang purna bakti atau seorang tenaga kerja yang sudah mencapai masa hari tua ataupun pensiun, itu harus dicek kesehatannya. Terus pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya dalam tempat kerja, pengaman dan alat pelindung dalam tempat kerja, APD bagi pekerja itu sendiri, dan cara-cara dan sikap aman dalam bekerja. Ya kalau misalkan memang kepada pekerja ini sudah wajib. Tetapi ada lagi kalau misalkan memang pengunjung atau visitor, biasanya harus diberikan yang namanya safety induction. Oke, ini terkait kewajiban dan hak tenaga kerja, serta kewajiban bila masuk tempat kerja ini wajib mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan. Ini kewajiban pengurus menempatkan syarat keselamatan dan yang diwajibkan oleh Undang-Undang 170 serta peraturan pelaksana yang berlaku pada tempat yang strategis. Memasang gambar keselamatan kerja dan bahan pembinaan pada tempat yang strategis. Menyediakan cuma-cuma APD bagi seluruh karyawan dan tamu disertai dengan petunjuk yang diperlukan. Sesuai dengan petunjuk pengawas ataupun ahli keselamatan kerja di tempat kerjanya. Oke. Selanjutnya di Undang-Undang 4 2009 pasal 96 menyatakan atau menuliskan pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan ketentuan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Jadi keselamatan pertambangan itu ada dua, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan juga keselamatan operasi pertambangan. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan adalah usaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja yang bekerja di pertambangan. Nah, sedangkan terkait keselamatan operasi pertambangan, itu lebih ke menjamin bahwa peralatan ataupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertambangan itu terjamin keselamatannya. Jadi lebih Maksudnya itu terpelihara atau terjamin keselamatannya itu bagaimana, Mbak? Terpelihara? Ya, masuk juga atau... pemeliharaan, keselamatan juga masuk. Ya, secara operasional. Terus di pasal 140, Menteri melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan kewenangan. Terus di pasal 141, nah pengawasan yang dimaksud K3 pertambangan dan KO pertambangan. Pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang. Oke. Saya mau tanya, Mbak. Silakan, Pak. Mau tanya, Mbak ya. Umpamanya ada contoh kasus seperti ini, Mbak. Di suatu IUP, dia sudah memiliki izin usaha penambangan, tapi tidak melaksanakan kaidah-kaidah dari kaidah penambangan yang baik, seperti mereka menggunakan jalan hauling di tempat umum, dan di situ berdampak terhadap masyarakat yang melalui jalan tersebut, seperti becek ataupun berdebu, dan juga di situ tidak banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di dalam area penambangan tersebut, mulai dari tingkat keselamatannya yang tidak terjamin, tidak memakai APD semua karyawannya, terus jalur haulingnya memakai jalur transportasi umum. Ya, jadi sanksi apa yang bisa dikenakan terhadap KTT-nya itu, Mbak? Oke, terkait sanksi ya, Pak. Sanksi Iya.
mulai dari sanksi administratif sampai sanksi seperti denda dan kurungan gitu. Jadi untuk terkait sanksi administratif pasti ada SP1, SP2, SP3. Kalau misalkan memang sampai tidak ada penanggulangan atau tinjauan lebih lanjut, biasanya akan ditarik tuh izin usahanya. Izin usaha pertambangannya akan dicabut. Jadi diberikan SP, Mbak ya? Kita pertama harus ada yang namanya sanksi administratif secara administrasi. Oh iya. Kalau misalkan itu tidak di apa namanya Gubris. tidak digubris, sampai ke pencabutan izin usaha. Oh iya. Bu, Oke, saya Mbak, nanya, makasih. Bu. Oke, silakan, Pak Ronald. Ini kan ada IUP, IPR, sama IUPK. Kalau IUP kan izin usaha pertambangan, kalau IPR itu apa ya sama IUPK? Izin pertambangan rakyat. IUPK satunya? usaha pertambangan. Misalkan khusus produksi gitu. Jadi yang memang untuk khusus satu bidang pertambangan. Jadi untuk kegiatan pertambangan itu ada eksplorasi, survei, studi kelayakan, banyaklah gitu izin usaha pertambangan. Jadi ada beberapa yang memang satu bidang aja, gitu Pak Ronald. Makanya dikatakan izin usaha pertambangan khusus. Oke. Kita lanjut PP 1973. Pertambangan penting bagi ekonomi nasional dan pertahanan negara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pertambangan ini adalah penyumbang pendapatan nasional tertinggi, baik itu minerba ataupun migas. Makanya kegiatan pertambangan ini sering disebut dengan padat teknologi, padat risiko, dan padat modal, gitu kan. Usaha pertambangan terus-menerus butuh peralatan khusus, bahaya dan kecelakaan begitu besar dan khas, serta perlu pengawasan keselamatan kerja yang lebih efektif dan efisien. Makanya ketika pun kita membuat namanya program K3, buat pelatihan K3, manajemen risiko, semua itu harus kembali kepada tinjauan ulang manajemen, yang dimana kita ingin yang namanya peningkatan kontinu, peningkatan berkelanjutan, kayak gitu. Oke, di pasal 1 menyatakan pengaturan keselamatan kerja pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Pengawasan keselamatan kerja bidang pertambangan oleh Menteri Pertambangan berpedoman pada Undang-Undang 1 dan peraturan pelaksananya. Menteri Pertambangan mengangkat pejabat pengawas keselamatan kerja bekerja sama dengan pejabat keselamatan kerja Depnaker Trans Kota. Oke, di pasal 4, Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Menaker Transko. Pasal 5, PP 1973 tidak berlaku untuk ketel uap. Jadi apa namanya PP 1973 atau pertambangan apa namanya K3 pertambangan ini tidak berlaku untuk ketel uap atau pesawat uap, nggak berlaku dia. Memang sudah ada peraturan menteri sendiri untuk bagian ini. Selanjutnya Permen 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Oke, kaidah teknis pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek teknis pertambangan, konservasi atau pelestarian minerba, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pasca tambang, serta pasca operasi. Oke, boleh nanya ini saya diskusi sedikit terkait reklamasi dan pasca tambang itu samakah berbeda, Pak Okta? Silakan, Pak. Pak Okta. Pak Okta monitor. Ya, masuk Pak. Pak Wisnu. Ya, tadi Gimana Pak? Reklamasi dan pasca tambang ini sama kah berbeda? Kalau reklamasi
itu pengembalian seperti semula, ini bahasanya tidak bagus teman-teman Bu ya. Supaya bisa dikembali sebagaimana fungsinya. Kemudian kalau pasca tambang kayak pengembalian kayak ini struktur tanahnya atau apa gitu. Oke, Pak Okta, silakan Pak. Ya Mbak, gimana? Terkait reklamasi dan pasca tambang itu sama kah berbeda, Pak? Kalau reklamasi itu proses pemanfaatan kembali lahan yang sudah dieksploitasi. Itu kalau menurut saya yang reklamasi, Mbak ya. Ibaratnya ditata lagi, habis dieksploitasi, sudah habis mineral berharganya, terus dilakukan penataan ulang, dan dilakukan penataan ulang, terus dilakukan reklamasi, baik berupa dari tumbuhan yang berguna untuk masyarakat untuk kedepannya gitu Mbak. Dan pasca tambang nih mungkin sebelum kita melakukan reklamasi gitu Mbak ya, rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk kebaikannya dari tahap reklamasi yang akan kita eksekusi. Oke. Sebenarnya antara reklamasi dan pasca tambang ini sama-sama pemulihan gitu kan, pemulihan baik pemulihan pengembalian fungsi lahan kayak gitu. Tapi reklamasi itu dilakukan per tahap-tahap bidang pertambangan. Misalkan ketika eksplorasi ada namanya reklamasi eksplorasi. Ketika survei ada lagi reklamasinya. Sedangkan untuk pasca tambang secara keseluruhan pemulihan dari struktur atau mungkin pengembalian fungsi lahan kayak gitu. Jadi lebih ke perbedaannya adalah ketika reklamasi pemulihan per tahapan-tahapan atau per bidang proses pertambangan, dan pasca tambang itu secara keseluruhan untuk satu proyek. Pasca. Apakah Ya. pasca tambang ini apakah pasca ini bisa diartikan sebelum pemilihan, sebelum kita melakukan reklamasi gitu kan Mbak? Sebelum melakukan reklamasi? Bukan, pasca tambang ini di akhir ketika melakukan suatu proses atau tempat tambang kayak gitu. Setelah melakukan penambangan. Habis nih satu daerah dikeruk, nah itu pasca tambang, maksudnya bagaimana pemulihan lahan setelah tambang dalam satu keseluruhan prosesnya. Dengan kalau untuk reklamasi, yaitu lebih ke setiap bidang-bidang usaha pertambangan. Itu dia. Selanjutnya yang ke-6, pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan. Oke, terkait tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik, melaksanakan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi. Ini bisa dibaca masing-masing aja mungkin. Oke. Kepala Teknik Tambang atau KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundangan K3 pada suatu pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut. Jadi banyak nih kasus-kasus kayak seorang suatu perusahaan tambang hanya meminjam nama KTT gitu, tapi nggak ada KTT di situ, meminjam nama saja karena kan terkait kompetensi seorang KTT biasanya minimal itu adalah punya yang namanya POM.
Jadi kadang meminjam nama pengawas operasional lain, padahal bukan bertempat atau berusaha di proyek itu gitu. Jadi kadang ya itu yang sampai nanti izin usahanya dicabut bisa-bisa. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Oke, silakan, Pak. Nah, ini baru nih dunia pertambangan. Kalau untuk KTT sama nanti POP itu bedanya apa, Bu? KTT kan ya dia ini nih KTT Kepala Teknik Tambang untuk satu kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan ada satu lagi yang namanya izin usaha jasa IUJP. Nah, itu yang paling tertinggi adalah PJO. Itu dengan KTT itu sama, Bu? Setara atau beda? Hampir setara. Yang paling tinggi. Ketika memang dia itu adalah unit jasa pertambangan, yang paling tinggi adalah PJO. PJO Penanggung jawab operasional. berarti di atas KTT itu PJO-nya, Mbak ya? Bukan. Jadi kan ada yang jasa, ada yang pertambangan gitu, Pak. Kalau misalkan jasa yang paling tinggi adalah PJO. Nah, kalau misalkan Oh, yang jasa ya. yang paling Kontraktornya gitu, Mbak ya? benar. Subkonnya lah di Iya, bawah iya, iya. dari user. Ya, subkon. Kalau terkait pengawas operasional ini ya masih di bawahnya KTT. Iya, iya, iya. Betul, Mbak. Memang pengawas untuk misalkan di produksi atau di engineering gitu. Ada lagi yang namanya pengawas teknis. Nah, pengawas teknis lebih ke misalkan di tempat kerja kita menggunakan alat berat. Itu adalah orang yang sudah tersertifikasi ahli pesawat angkat-angkut. Kalau di yang alat berat. Atau misalkan di tempat kerja itu kan biasanya ada tuh bagian kelistrikan. Nah, pengawas teknis untuk kelistrikan adalah orang yang udah berkompetensi sebagai ahli K3 listrik. Iya. Di kopi ya, Pak? Kopi. Oke, pengawas operasional KTT dibantu oleh petugas yang bertanggung jawab. KTT dapat menunjuk mengangkat petugas tersebut apabila pengusaha belum mengangkatnya. Jadi misalkan nih, Bapak-Bapak sekalian ini sudah ikut sertifikasi kompetensi POP. Atau misalkan nih, Mas Ronald. Jadi kan saat ini posisinya standby ya? Iya. Oke. Kalau misalkan nanti Mas Ronald dapat nih sertifikat POP, posisinya kan memang saat ini belum bekerja gitu, jadi perlu nanti ketika pun melampirkan POP ini harus ada pengangkatan dari KTT sebagai pengawas operasional pertama di perusahaan kerja yang baru. Oke, ini tadi dia pengawas operasional tugasnya yang pertama bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan pekerja tambang yang melaksanakan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir, membuat dan menandatangani laporan terkait inspeksi, pengujian, ataupun pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang mana laporannya ini adalah kepada KTT dan atau PTL, pengawas teknis dan lingkungan. Tentu nanti KTT yang akan melaporkan ke inspektur tambang. Ini untuk pengawas teknis, tugasnya bertanggung jawab atas keselamatan peralatan, mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan, merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan, melaksanakan pengujian dan membuat laporan. Nah, ini untuk buku tambang. Ada pada setiap tambang yang memiliki KTT, disahkan oleh Kapit pelaksana inspeksi tambang, diberi nomor, media instruksi pelaksana inspeksi tambang atau kepala teknik tambang, disimpan di kantor KTT, duplikatnya di kantor Kapit. Oke, kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan? Allah, Bu, kalau nyontek bisa, Bu. Gimana Pak Wisnu? Kalau nyontek kayaknya bisa, kalau ngapalin susah, Bu.
aman-aman Pak, nanti ketika uji kompetensi nggak serumit ini sih yang ditanya. Hanya dikasih satu kasus, terus Ya. menganalisis kayak gitu. Ya. Nggak bakalan ditanya kayak buku tambang itu apa, isinya apa, enggak. Saya aja nggak tahu Bu Kapit itu apa, Bu. Kepala pelaksana inspeksi tambang. Nggak ditanya juga itu. Jadi lebih ditanya misalkan tadi kan terkait tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Menjamin keselamatan bawahannya. Kira-kira nih, menurut Pak Wisnu, apa implementasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk menjamin keselamatan pekerja tambang yang menjadi bawahan Bapak? Inspeksi, Oke. sama kemudian pengujian. Inspeksi, pengujian. Pengujian kemarin apa? Sekarang saya lupa. Inspeksi, pengujian, Pak Okta, silakan Pak. Apa tuh Pak upaya yang bisa kita buat, yang kita bisa lakukan untuk menjamin agar bawahan kita jamin keselamatannya? Mungkin yang hanya satu saya bisa nambahkan Bu, yaitu tentang memberikan pemahaman ke bawahan kita tentang keselamatan kerja di lapangan gitu. Mungkin satu itu aja yang bisa saya tambahkan. Jika ada lebihnya mungkin saya nggak tahu Bu. Nanti bisa deh. Ya, kalau misalkan pengen tahu yang panjang kali lebar kali tinggi, bisa dibuka Kepmen 1827 lampiran 1. Nah, untuk yang lebih singkatnya, yang pertama kita bisa melakukan yang namanya penilaian identifikasi bahaya dan penilaian. Membuat program dan pelatihan K3, memberikan penyuluhan, memberikan konsultasi atau komunikasi K3, di inspeksi atau P2K biasanya, dan banyak-banyak lagi. Itulah istilahnya beberapa yang memang paling sering gitu kan dilakukan terkait upaya menjamin keselamatan bawahan kita. Kalau misalkan terkait kesehatan kerja, penyediaan pelayanan kesehatan kerja, penyediaan personil dan fasilitas P3K, pemeriksaan kesehatan terkait gizi dan catering, itu dia terkait kalau misalkan kesehatan pekerja kita. Oke, ini tadi keselamatan dan kesehatan pekerja tambang, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat. Oke. Sedangkan untuk keselamatan operasi pertambangan, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan sarana, pengamanan instalasi, terus kompetensi tenaga teknik dan evaluasi laporan. Nah, ini tadi kompetensi tenaga tekniknya. Misalkan dia di bagian kelistrikan, difasilitasi untuk mengikuti pelatihan kompetensi secara bidang listrik. Kalau misalkan dalam bidang PAA, yang PAA. Kalau misalkan bagian lingkungan kerja, ya lingkungan kerja. Gitu. Jadi ini tadi kriteria kecelakaan tambang. Benar-benar terjadi cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT akibat kegiatan usaha pertambangan. Ini ada titik satu lagi di sini ya Pak, pada jam kerja dalam wilayah KP, KK, dan PKP P2B. Salah satu saja tidak terpenuhi itu tetap namanya adalah kecelakaan kerja biasa. Bu, 4 atau 5, Bu? 5. Ini satu lagi di sini titiknya Pak. Ketinggalan. Itu monitor nggak ya Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada titik sebenarnya. Gimana Pak? Pak Titis itu monitor nggak ya Bu? Ntar dalam hari. Oh, tadi sih infonya Pak Titus lagi remote bekerja. Mungkin nanti ngelihat video recordnya aja sih. Temannya nggak Pak Titus itu? Kan teman di sini Bu. Oke. Oke. Lanjut terkait penggolongan cedera. Ini sebenarnya masih pakai yang 55, Kepmen 55. Sama saja penggolongan cedera ada ringan, berat, dan mati, tapi untuk di bagian mati, nah pada Kepmen 55 ini
waktu 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan. Sedangkan kalau mati, ketika pun dia kurang dari 24 jam atau lebih dari 3 hari, tapi memang fatality tetap dikatakan mati. Ringan, berat, dan mati untuk penggolongan cedera. Oke, ini kalau statistik kecelakaan tambang, tingkat kekerapan atau tingkat keseringan terjadi, frekuensi rate atau tingkat keparahan severity rate, ini sih secara matematis aja. FR, jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta saja. Sedangkan untuk severity rate atau jumlah hari hilang, dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta. Ini secara matematis aja, nggak bakal ditanya juga. Kamu Bu, fuel ratio kah? Gimana Pak? Fuel ratio kah Bu? Frekuensi ratio dan severity ratio. Bukan fuel. Stripping ratio Bu. Iya, stripping rasio dengan fuel rasio. Ini untuk kejadian berbahaya. Contoh-contohnya ini. Frekuensi yang SR tadi apa, Bu? SR frekuensi yang FR. SR frequency ratio, SR itu severity, tingkat keparahan. Oh, severity. Tingkat keparahan dengan tingkat frekuensi. Tingkat keparahan. Jadi sebenarnya ini dipakai ketika nanti kita menghitung yang namanya analisis resiko menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode kuantitatif, itu semua tingkat keparahan, misalkan kita pakai yang 5 tingkat. Minor, moderat, major, ekstrim, sampai yang namanya bencana itu berapa, ada nilainya. Itu sih lebih ke situ. Jadi semua tingkat keparahan, tingkat keseringan nanti ada nilainya, dari 0,1 sampai 10. Gitu. Nantilah di bagian, BPR nanti kita pelajari itu. Oke, terkait jenis-jenis atau salah satu contoh kejadian-kejadian berbahaya. Baik kejadian berbahaya, near miss, sebenarnya itu harus dilaporkan semua. Tapi banyak banget di semua tempat kerja itu, kalau kayak cuma near miss, atau kecelakaan-kecelakaan kecil yang cuma P3K, itu kadang jarang dilakukan. Bener nggak, Pak? Betul, Bu. Performanya jelek di perusahaannya. Itu. Padahal jeleknya itu ketika memang tidak dilaporkan itu akan menjadi suatu kebiasaan buruk. Jadi kita nggak bisa menilai, nggak bisa menganalisis. Padahal pekerjaan yang dilakukan itu ada bahayanya nih. Tapi karena sering diabaikan, sering tidak dilaporkan itu jadi terbiasa dan ya gitu. Jadi tidak pernah dianalisis, tidak pernah dilihat lah gitu, dianalisis terkait penyebab ataupun bahaya yang mungkin ada di aktivitas pekerjaan itu. Nah, ketentuan melapor, kecelakaan bersifat ringan dilaporkan bagian keselamatan kerja untuk didaftar pada buku kuning atau buku kecelakaan yang nanti dilaporkan kepada KTT. Kecelakaan bersifat berat, mati, kejadian berbahaya dalam secepatnya atau segera mungkin dilaporkan kepada oleh KTT. Oke, terkait penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, TKP atau TKK tidak boleh diubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan pertolongan. Sangat perlu untuk pekerjaan hanya dapat diubah dengan persetujuan dari Oke. Nah, ini terkait penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, menurut si H.W. Hendricks, lagi ini ya, ada azan. Pernah tahu nggak Pak teori dominus, efek dominus? Ada yang pernah tahu nggak? Kira. Oke, Pak Wisnu pernah tahu? Jadi kalau menurut H.W. Hendricks atau teori domino, penyebab kecelakaan itu ada berapa, Pak? 2. Apa aja itu? Sama penyebab dasar. Apa? Penyebab langsung sama penyebab dasar.
Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung ada 3, Pak. Kalau dia penyebab dasar itu ada seperti kayak kurangnya standar, kurangnya pendidikan, pengetahuan, kurangnya kesadaran ketiga. Untuk penyebab tidak langsung ada ini nih, faktor pribadi atau personal dan faktor pekerjaan. Untuk penyebab langsung ada TTA dan juga KTA. Oke, yang mana Bu, menurut penyebab tidak langsung itu apa ya, Bu? gimana, Pak? Penyebab tidak langsung tadi gimana, Bu? Ini faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Contohnya macam gimana tuh? Contohnya, misalkan seorang pekerja yang tidak kompeten kerjanya, dia ada stres mental, misalkan habis berkelahi sama pacarnya di rumah atau sama istrinya, nah itu masuk di faktor pribadi atau personal. Terkait faktor pekerjaan, misalkan pemeliharaan yang tidak memadai, standar kerja tidak memadai. Oke, kita break dulu, Pak, sampai azannya selesai. Oke, Bu. Masih monitor nggak, Bapak sekalian? Masih, Bu. Ini screen-nya masih ke-share nggak? Masih, Bu. Faktor pribadi atau faktor pekerjaan. Siap. Kita lanjut. Nah, ini ada teori gunung es. Jadi nilai kecelakaan di awal yang terlihat itu hanya $1 nih. Tapi sebenarnya kerugian di bawah-bawah itu bahkan sampai $50. Misalkan properti, proses, peralatan dan perlengkapan, biaya hukum, dan lain-lain. Ini terkait housekeeping, menjaga tempat kerja bebas dari tumpukan barang, material yang dapat mengakibatkan tersandung, kebakaran, dan lain-lain. Jadi intinya menjaga tempat kerja kita itu aman, rapi, resik, ringkas, rawat, rajin, itulah. Ada prinsip 5R. Atau kalau dalam bahasa Jepang itu ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Seiri atau pemilihan pengertiannya adalah usaha untuk menyingkirkan semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi, jasa, atau administrasi yang kini berjalan.
Ada rapi atau seiton, menyimpan benda-benda yang diperlukan dengan rapi sehingga mudah ditemukan. Ada resik atau seiso, menghilangkan kotoran dan debu yang melekat di ruangan, hasil kerja, serta peralatan kerja. Seiketsu atau lestari, rawat, ketertiban, kerapian, serta kebersihan yang menjadi satu sesuai dengan standar. Shitsuke, disiplin, bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur ataupun standar yang berlaku. Oke. Ini terkait penempatan material. Oke, lanjutnya mengenai alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini sendiri adalah pengendalian terakhir risiko yang dapat melindungi sebagian atau kebutuhan manusia atau orangnya gitu. Peralatan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari cedera atau sakit yang disebabkan karena kontak dengan faktor-faktor bahaya. Jadi faktor bahaya itu yang paling umum ada 5. Fisika, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Tapi kadang ada yang menjabarkan kayak radiologi itu dipisah. Padahal sebenarnya radiologi ini sudah masuk ke fisika. Mekanis juga masuk ke fisika biasanya. Memang ada yang membedakan. Ada kadang yang dibuat beda-beda gitu. Kebutuhan dan tipe APD yang digunakan berdasarkan bahaya yang ada, masing-masing situasi harus dievaluasi tersendiri. Kembali lagi terkait ketika ada bahaya di tempat kerja, untuk penanggulangan atau pengendaliannya jangan semata-mata langsung ke APD. Karena APD ini adalah hierarki pengendalian yang paling bawah. Gitu kan, harus tetap menganalisis dari yang paling atas dulu, dari eliminasi. Ketika memang tidak bisa eliminasi, turun ke substitusi, general control, sampai administrasi dan juga APD. Tapi kalau misalkan di pertambangan kebanyakan pakai yang engineering control, terus administrasi, work practice, dan juga APD. Benar ya Pak Wisnu ya? Biasanya yang di tambang terkenalnya atau dikenalnya itu. Oke. APD adalah langkah pengendalian terakhir. APD digunakan jika bahaya sudah tidak bisa dikontrol dengan metode seperti pengendalian administrasi dan pengendalian teknik atau engineering. Penggunaan APD menandakan bahwa bahaya masih ada di tempat kerja. Orang yang tidak terlindungi di area yang sama akan terpapar. Kegagalan penggunaan APD berarti tenaga kerja akan terpapar. APD dapat dikombinasikan dengan pengendalian yang lain. Ada pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pendengaran, pernapasan, tangan dan lengan, kaki, dan pakaian pelindung. Kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan? Terkait faktor-faktor bahaya, fisika, kimia, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Memang ada Undang-Undang Permen 5/2018 yang melampirkan terkait nilai ambang batas faktor fisika dan kimia yang dapat terpapar kepada tenaga kerja dalam 8 jam kerja normal. Itu nanti bisa saya share aja di grup. Terus ini terkait pencegahan penanggulangan kebakaran. Ini sudah pasti pernah tahu dong ya Pak, segitiga api. Ketika oksigen, panas, dan bahan bakar bertemu mencapai konsentrasi yang sesuai, akan timbul yang namanya flash. Dan ketika ketiga unsur ini bergabung, lebih dari 5 menit atau golden time-nya akan timbul yang namanya reaksi rantai kimia api. Disebutlah sering tetrahedron api. Gitu. Nah, untuk kelas-kelas api itu ada kelas A, B, C, D. Yang baru sekarang ada kelas E. Kelas E itu atau radioaktif. Nah, untuk kelas A, bahan padat non-logam. Contoh, kayu, kertas, kain, plastik, atau semua bahan padat yang dapat menghasilkan as, abu. Pemadaman yang paling efektif itu cooling, pendinginan.
atau menggunakan apar jenis air. Kelas B itu bahan cair ataupun gas yang mudah mendidih. Contoh solar, bensin, oli, grease, cat tinar. Nah, cara pemadaman adalah Oke. Untuk kelas C itu listrik bertegangan. Ya, contohnya ya peralatan-peralatan listrik. Pemadaman yang paling efektif menggunakan CO2 atau yang sering disebut dengan smothering. Kelas D logam, titanium, dan lain-lain itu yang memang logam-logam mudah mendidih. Cara pemadamannya menggunakan DCP, dry chemical powder. Terus kelas E yang radioaktif tuh, contohnya radon, xenon, pokoknya zat-zat kimia unsur yang radioaktif. Metode pemadaman yang paling efektif itu menggunakan fireball. Tahu nggak Pak? Fireball itu campuran antara CO2 dan DCP. Tapi yang paling banyak itu si CO2-nya. Terus ada satu lagi kelas K, itu untuk kelas-kelas kebakaran yang diakibatkan oleh minyak-minyak atau lemak-lemak dapur. Sebenarnya metode yang paling efektif menggunakan CO2. Tetapi kebanyakan, bahkan di perkantoran, perhotelan, di industri-industri itu yang tersedia si DCP. Bener nggak, Bapak-Bapak sekalian? Karena yang paling terjangkau untuk harganya. Padahal sebenarnya kalau terkait keefektifan, CO2 ini yang paling efektif. Tapi kembali lagi budgetnya lumayan mahal. Oke, ini ada jenis peralatan deteksi kebakaran, ada smoke detector, heat detector, flame detector, gitu. Prinsip dasar pengamanan kebakaran, perlindungan terhadap keselamatan jiwa, perlindungan terhadap harta benda dan bangunan, perlindungan informasi atau proses, dan perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan. Kalau banyak menggunakan DCP itu polusinya ke udara. Oke, langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi kebakaran. Jangan panik, usahakan tenang dan cari sumber api, besar kecilnya kebakaran, alat pemadaman yang tepat. Bunyikan alarm kebakaran atau tanda-tanda lainnya, matikan aliran listrik, gas, dan aliran bahan bakar, beritahukan ke dinas kebakaran atau emergency response, evakuasi karyawan ke tempat berkumpul atau ke assembly point atau master point, absen dan pastikan keberadaan para karyawan, dan seterusnya. Itu sudah ada memang di bagian yang namanya emergency response plan atau rencana tanggap darurat. Ini terkait pertolongan pertama pada kecelakaan, DRCBA, Danger Response, Circulation, Breathing, and Airways. Oke. Setelah melakukan DRCBA, biasanya ada yang namanya nanti recovery position. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada terkait izin kerja atau work permit. Merupakan form dokumen tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang beresiko tinggi. Misalkan ada izin kerja panas, izin kerja untuk kegiatan yang dapat menimbulkan api terbuka, contoh pengelasan atau kegiatan-kegiatan fabrikasi lainnya. Ada izin kerja dingin, izin kerja yang tidak menimbulkan api terbuka. Misalkan kayak pengolahan kayu, tapi tidak menggunakan aktivitas yang dapat menimbulkan api terbuka. Ada izin kerja di ruang terbatas, confined space, izin kerja ketinggian, izin kerja galian, izin kerja air, izin kerja kelistrikan. Untuk beberapa contoh izin kerja. Kalau boleh di-share nih di tempat kerjanya Pak Wisnu, izin kerja apa saja itu Pak yang dipakai, yang ada di tempat kerjanya? Masih di mute Pak, audionya. Oh, iya. Apa ya? Jadi yang di sini tuh nggak hampir, lebih banyak di plannya aja sih Mbak. Karena hobi kan. Kalau yang pas waktu di mining, izin kerja memasuki area, pertama permit,
area dimasuk kerja, lingkungan kerja, kemudian izin kerja di apa itu perbaikan unit di area kerja atau di front itu, kemudian itu aja. Berarti adanya itu ya, Pak? Iya. Izin dalam lokasi kerja. Tapi kalau untuk ini izin kerja belum ada, Pak, terkait work permit. Belum ada yang panas-panas, hot. Yang di plan saya yang banyak memang untuk di plan saya tidak masuk di plan. Oke, ini ada pembinaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, ada penyuluhan, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, pemantauan lingkungan kondisi kerja, penyediaan alat-alat perlengkapan K3, organisasi K3, dan bahkan program K3 tahunan. Kira-kira terkait peraturan dan dasar-dasar K3 pertambangan, ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak kita materi selanjutnya, safety accountability. Accountability and responsibility, tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Oke. Pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Kebijakan perusahaan itu lebih ke bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi namun tetap aman. Sedangkan pengawas merupakan first line supervisor yang bertanggung jawab atas ditaatinya peraturan dan perundangan K3 di wilayah tanggung jawabnya. Oke. Kenapa pengawas yang bertugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari manajemen? Karena yang pertama, pengawas selalu berada di tempat kerja atau yang paling mengetahui lapangan kerjanya. Oke. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman di tempat kerja. Mengetahui kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya atau sering disebut yang memiliki data kecelakaan paling lengkap. Mengetahui prosedur kerja untuk menjaga K3. Responsibility atau tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ya, tanggung jawab seorang pengawas tadi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, bahkan kesejahteraan bawahannya atau yang ditugaskan kepadanya. Terkait accountability, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban kita kepada KTT. Nah, accountability maksudnya adalah accountable, dapat dihitung. Gimana caranya dapat dihitung ya? Ya berarti ada yang namanya rencana, ada pelaksanaan, ada gitu. Oke. Responsibility pengawas adalah keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan terhadap atasan dan kewajiban tersebut belum terinci. Sedangkan accountability pengawas adalah keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengawas dan kewajiban tersebut telah dirinci atau didetailkan dengan tadinya tidak dapat dihitung menjadi dapat dihitung atau attainable. Sehingga kinerja pengawas tersebut dapat dihitung atau dinilai atau diaudit pada waktu tertentu. Ini tadi 4 tugas atau 4 kewajiban atau 4 wewenang seorang pengawas operasional. Ini pengawas teknis, tadi sudah kita bahas, kita skip aja. Oke, tanggung jawab semua pengawas. Yang pertama, semua pengawas wajib melaksanakan pemeriksaan safety harian atau P2H. Kepala departemen memastikan program ini dilaksanakan dan dapat berubah untuk bagian misalkan ketika melakukan P2H ditemukan kelainan alat atau kelainan keadaan, nah bisa dilakukan perbaikan sesegera mungkin atau bisa sampai melakukan yang namanya pemberhentian pekerjaan atau aktivitas. Oke, pemeriksaan harian tujuannya memastikan bahwa semua peralatan dan cara kerja aman,
memastikan tugas yang diberikan telah dipahami, melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Oke, untuk standar pelaksanaan yang pertama pada awal gilir kerja, pengawas melaksanakan inspeksi umum, meliputi jalan masuk, peralatan, area kerja, pemahaman terhadap SOP, tindakan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Nah, selanjutnya pengawas mengisi lembar checklist pemeriksaan safety harian. Jadi ada checklist untuk P2H biasanya. Checklist ditandatangani dan diperiksa oleh atasan. Departemen membuat file pemeriksaan terkait pengendalian dokumen dan data. Bagaimana tanggung jawab dapat menjadi accountable? Yang pertama, rinci jenis dan tahapan pekerjaan. Buat jadwal pengawasan, buat waktu atau lamanya pengawasan, buat guidelines, tentukan daerah-daerah mana yang perlu diawasi, menentukan aspek atau bagian yang harus diawasi, evaluasi kuantitas pengawasan, daftar hadir, materi, prosentase. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, biasanya selain dari pengawas ada penanggung jawab area. Nah, tentukan standar evaluasi, pelaporan, dan arsip. Oke, ini kira-kira untuk target K3 untuk Departemen CPP. Misalkan terkait safety talk, safety meeting, dan safety inspection. Berapa rencananya, berapa yang rilis, dan berapa pencapaian. Nah, itu sebenarnya tergantung, terakhir adalah penghitungan secara matematis. Sehingga kita bisa menilai pencapaiannya berapa, efektivitasnya berapa. Gitu. Oke, ini juga terkait kira-kira summary rangkuman untuk dokumentasi. Oke, fungsi dan peranan supervisor. Yang pertama terkait permasalahan umum supervisi. Ada kita bahasan terus fungsi supervisor. Oke. Nih, terkait permasalahan umum supervisi, yang pertama supervisory responsibility dan accountability. Tanggung jawab dan seorang pengawas. Kemudian kemampuan atau skill seorang pengawas. Nah, terkait tanggung jawab dan pertanggungjawaban, biasa masalahnya adalah tidak terinci dengan jelas tapi tidak bertanggung jawab, jelas dan kuantitatif, evaluasi dan sanksi. Terkait supervisory skill nih, pengawas harus memiliki yang namanya pengetahuan atau knowledge, kemampuan ataupun skill, dan juga kemauan ataupun attitude. Nah, kebanyakan belakangan ini, misalkan nih terkait yang namanya ketika seorang bisa mengambil POP, pengalaman kerjanya hanya 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Oke, dia mengerti yang namanya ada pengetahuan terkait apa saja tugas-tugas seorang pengawas. Tetapi pengalaman lapangan itu masih kurang. Nah, sedangkan pengalaman ini adalah kunci untuk membentuk yang namanya kemampuan ataupun skill. Banyak sekarang, misalkan nih, karena dia memang tamatan pendidikan adalah SMA, udah 16 tahun nih, bahkan 10 tahun lebih. Sama tingkatnya dengan seseorang yang misalkan fresh graduate, oke lah dia bekerja 6 bulan, sama-sama bisa jadi pengawas operasional. Tapi terkait kemampuan dan juga pengalaman itu pasti beda. Tuh, makanya kadang permasalahannya itu adalah banyak di kemampuan ataupun di di pengalaman, yang mana itu akan mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Oke. Fungsi supervisor sebagai penghubung atau mediator antara manajemen dengan pekerja di lapangan, dan juga motivator bagi karyawan agar produktif dan bekerja aman. Jadi dia itu bertugas horizontal dan vertikal. Oke. Terkait peranan supervisor, nah ini untuk yang production oriented, berorientasi pada produksi. Ini terus yang berorientasi kepada karyawan atau bawahan dan berorientasi kepada keselamatan. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Boleh, silakan Pak Ronald. Bu, kalau macam di lapangan, kita mengetahui semua dari JSA-nya, dari prosedurnya, SOP-nya,
ternyata pas pekerjaan itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Kita mengerjakan pekerjaan, ternyata dari departemen lain yang berhubungan langsung dengan pekerjaan itu, dia komplain ke atasan. Pada saat itu atasan merubah dari SOP tersebut, akhirnya boleh. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Apakah kita tetap mengawas sesuai dengan prosedur yang dilakukan, dan apabila terjadi sesuatu, apa yang jadi tanggung jawab kita, Bu? Gini, ketika membuat yang namanya SOP ataupun JSA itu sudah ada konsultasi dengan semua departemen terkait. Semua departemen yang terkait ambil bagian di dalam lingkup kerja itu semua tahu, gitu kan? Semua sudah paham karena memang ada konsultasi. Ketika memang perlu dibuatkan standar operasional yang baru ataupun JSA yang baru, nah nggak serta merta ketika rencana ini untuk buat SOP itu nggak serta merta dalam berapa hari langsung rampung gitu kan, perlu ada konsultasi ulang, komunikasi ulang. Ya kenapa harus dibuat yang namanya SOP baru? Biasanya pertimbangannya adalah mungkin ada penambahan pekerja, ada pengurangan pekerja, ada pengurangan pekerjaan, ada alat yang baru, ada proses kerja yang baru. Selama itu tidak mencukupi, tidak sesuai, ya ngapain ada standar yang baru gitu loh. Karena ketika memang terjadi suatu kejadian berbahaya ataupun kecelakaan kerja, kita harus melihat dari yang pertama dulu tadi kan, penyebab dasar itu terkait standar-standar ataupun dokumen-dokumen administrasi terkait. Gitu. Ketika memang SOP-nya tidak ada, nggak ada JSA, ya pekerjaan itu nggak bakalan dikerjakan. Ini Bu, jadi saya kasih contoh aja Bu, ada pekerjaan lifting di situ, dan di situ SOP-nya dan JSA mengatakan harus standby supervisor lifting di situ. Ternyata tidak terdapat beliau di situ. Akhirnya kita stop pekerjaan sementara, kita melaporkan ke atasan kita. Akhirnya dari supervisor lifting itu mengkomplain dokumen tersebut, digantilah SOP tersebut atau JSA bahwa tidak perlu ada dari supervisor lifting standby di situ. Nah, jika terjadi kemungkinan kecelakaan, apa yang penyebab dari kita kecelakaan apa? Dampak dari kita sebagai pengawas di situ. Oke, berarti yang awalnya harus dipantau full job itu ya oleh seorang pengawas lifting, sama ketika direvisi tidak perlu. Berarti ada jam-jam tidak perlu ada seorang pengawas lifting atau teknis. Iya. Tapi ketika terjadi kecelakaan, apa tanggung jawab dari seorang pengawas? Iya, apakah itu langsung tanggung jawab dari atasan kita langsung atau kita? Kalau masalah tanggung jawab, pengawas harus bertanggung jawab penuh atas untuk kecelakaan itu. Tapi kembali lagi ketika diinvestigasi, dicari data-data, dan misalkan bukan karena pengawasan, tapi karena tindakan tidak aman oleh pekerja. Nah, sanksinya ke tenaga kerja yang bekerja secara tidak aman itu, bukan ke pengawasnya. Gitu. Ya kembali lagi ketika melakukan yang namanya investigasi kecelakaan. Tidak serta-merta semua itu memang karena kesalahan pengawas. Itu loh Pak Ronald. Oke, Bu. Oke, untuk wewenang supervisor, mengatur anak buah, mengatur pekerjaan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dan menilai bawahan. Nah, terkait untuk menegur dan menilai bawahan ini, jangan jangan sekali-sekali menegur ataupun menegur bawahan itu di depan teman-teman yang lain. Ya, usahakan dipanggil dan dibawa ke satu area atau tempat gitu. Di situ baru dikasih tahu kesalahannya seperti ini, seperti ini. Jangan sekali-sekali menegur bawahan itu di depan teman-teman yang lain, karena itu akan menurunkan yang namanya psikisnya. Ya, untung-untung psikisnya aja yang turun. Kadang dia malah dendam gitu kan. Dendam, ayo Pak, Bapak pulang dari mana? Nanti saya tunggu di jalan pulang gitu. Makan. Gimana Pak Wisnu? Nggak kedengeran Pak suaranya. Untuk mau tanya. Oke, silakan Pak Okta. Seperti yang Ibu bilang kan, jika mau menegur bawahan kan harus dibawa dulu ke ruangan di ruangan kerja lah, ruangan kita. Itu kan ada kita dan dia. Itu
kita memberi menegur dia di dalam ruangan itu, apakah itu bagian bentuk dari konseling ataupun pengarahan yang di luar dari konseling? Konseling itu untuk pengarahan kerja atau bagaimana ini, Bu? Terkait gini, kalau misalnya kita memberikan yang namanya peneguran kan ada tuh awalnya sebatas verbal. Bekerja Ya. gini-gini sesuai dengan SOP ini. Sebenarnya itu sudah masuk ke konseling juga. Jadi kan kita memberitahukan cara kerja yang aman. Kayak gitu. Jadi lebih bagusnya diberikan lembaran konselingnya supaya kita apabila terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun insiden di lapangan, kita sudah memberikan bimbingan terhadap dia, begitu Kak Bu? Ya boleh juga, bisa juga ini pertama kita secara verbal saja. Nah kalau misalkan dia masih tidak mengindahkan, bisa dengan tadi konseling itu ada form konselingnya gitu. Oh gitu. Kalau misalkan cuman pemberitahuan verbal itu, peneguran verbal itu diindahkan ya. Kalau misalkan terkait konseling kan sebenarnya konseling itu program juga, program K3 sih sebenarnya Mas. Bisa kita rencanakan misalkan dibuat per berapa bulan ketika memang diketahui seorang tenaga kerja itu sering bekerja tidak aman, sering bekerja tidak sesuai dengan standar. Nah, kita bisa jadwalkan untuk konseling. Gitu. Ini saya konseling 3 orang anggota. Gimana Pak Wisnu? Nggak kedengeran suaranya? Iya, hari ini kemarin konseling 3 orang anggota itu karena merokok di dalam kabin saat bawa trailer. Terus gimana Pak? Konseling aja dulu kan, nanti setelah itu baru naik levelnya kan. Setelah konseling tidak diindahkan, melakukan atau mengulangi, maka akan tidak tegas naik ke SP1 seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalkan bisa sih mungkin peneguran verbal aja dulu, memang terkait pendekatan pengawas ke bawahan gitu. Kalau misalnya tidak diindahkan ya bisa dengan konseling. Atau tadi seperti dibilang Pak Wisnu, tidak diindahkan lagi terkait konseling ya SP 1, 2, 3 tergantung kebijakan perusahaan, atau mungkin sampai 2 aja bisa dipecat. Itu sih. Oke, terus yang kelima, menilai pandai menilai bawahan, maksudnya karakter bawahan. Ya, bisa dinilai juga ini. Semua orang itu karakternya beda-beda. Gitu. Jadi seorang pengawas harus bisa menilai karakter karyawan bawahannya seperti apa. Selanjutnya 10 kunci supervisi K3. Penentuan standar operasi, perbaikan metode kerja, penempatan pekerja yang tepat, pembinaan dan pengawasan tugas, peningkatan K3, pemeliharaan lingkungan kerja, pemeriksaan K3, perbaikan atau pembetulan segera, peningkatan kesadaran K3 dan kreativitas untuk mencegah kecelakaan. Kira-kira sampai situ ada yang ingin didiskusikan, Bapak sekalian? Nah, untuk di materi yang 2 ini, pertanyaan asesor itu cuma itu 2 sih biasanya. Terkait tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional dan upaya untuk mengimplementasikannya seperti apa. Tadi kan sudah kita bahas. Tanggung jawab seorang pengawas implementasinya, begitu ya Bu ya? Gimana Pak? Nah, kata Ibu kan tadi pertanyaan asesor, ya seputaran tanggung jawab pengawas operasional dan juga implementasinya, begitu Kak Bu? Bagaimana upaya mengimplementasikannya? Oh iya. Oke. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan atau ingin ditanyakan? Ini materi kita ini untuk hari ini sampai di sini Kak Bu. Kalau seandainya sampai di sini,
Mungkin bisa saya tanyakan untuk pengiriman APL 1 dan APL 2-nya itu dikirim melalui pos atau bagaimana? Oke, ya Pos, benar. Bu ya? 2 ini aja hari ini, besok akan ada 3 materi. Terkait APL, itu harus di-print, diisi tulis tangan. Ya. Dan setelah diisi, hari keempat ketika uji kompetensi, nah entah itu malamnya atau besoknya baru dikirimkan kembali ke kami Pak hard copy-nya. Kantor kami di Balikpapan. Oh iya. Boleh Dan via untuk GNE juga boleh. yang ini, Bu, tunggu dulu, yang APL 2 mana ya? Bukti dokumentasi, Pak. Ya, bukti dokumentasi itu kan ada dituliskan di situ kode, Bu ya. Oh, dituliskan APL 01, APL 1 garis penghubung 3.B.1. Oh iya, oke Bu. Itu ditulis sama dari mulai halaman 1 sampai halaman 12, kalau nggak salah POP. Ada di video itu aja sih. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu kembali siang besok di jam yang sama, di saluran yang sama, dengan 3 materi. Atas partisipasinya siang ini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bapak-bapak sekalian sudah boleh leave dari ruangan ini. Terima kasih. Oke.